Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, serta karunia darinya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Taufan selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi dari bab 8 ini. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya, Wandana Fajar, selaku moderator. Selanjutnya ada Hilmi Mahmuda. Selanjutnya ada Nelly, Cynthia, dan Pipit Rahayu. Selanjutnya, dalam bab 8 ini kita akan membahas mengenai ketahanan nasional. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, dalam bab 8 ini kita akan mempelajari beberapa subbab. Yang pertama mengenai pengertian ketahanan nasional, yang kedua ada konsepsi ketahanan nasional, yang ketiga yaitu mengenai asas-asas ketahanan nasional, yang keempat ada sifat-sifat ketahanan nasional, yang kelima ada fungsi dan tujuan dari ketahanan nasional, yang keenam ada konsep Astagatra ketahanan nasional, yang ketujuh ada ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari ketahanan nasional. Yang terakhir ada analisis mengenai ATHG tersebut. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama yang mengenai pengertian ketahanan nasional yang akan disampaikan oleh Saudari Hilmi Mahmuda. Kepada Saudari Hilmi Mahmuda, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Wandana yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama dan yang kedua tentang ketahanan nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilmi Mahmuda dari kelas A dengan NPM 21217.005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ketahanan nasional dan konsep ketahanan nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu pengertian tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara untuk bisa mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman, hambatan, atau gangguan baik dalam negeri maupun luar negeri. Ketahanan nasional juga merupakan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan juga ketahanan nasional merupakan hal yang harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kesejahteraan dan juga untuk menjamin kehidupan masyarakat agar kehidupan masyarakat Indonesia pun menjadi terjamin. Ancaman ketahanan nasional pun sewaktu-waktu bisa berubah. Contoh, konflik antar etnis, agama, ataupun budaya. Jadi, tidak selamanya ancaman pun bakal stabil, tidak, karena setiap waktu pasti akan berubah terus-menerus. Maka dari situ sangat penting untuk terus-menerus memahami ketahanan nasional, membina dan mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang kedua itu tentang konsepsi ketahanan nasional. Terdapat 2 poin. Yang pertama tentang konsepsi ketahanan nasional, yang kedua bela negara sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Untuk poin yang pertama itu tentang konsepsi ketahanan nasional, merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan untuk sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Dalam konsep ini berarti sebuah sistem pengelolaan negara untuk mensejahterakan atau mengamankan rakyat Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, ataupun yang lainnya. Agar apa? Agar masyarakat Indonesia tetap bisa menjaga ketahanan nasionalnya. Untuk poin yang kedua itu tentang bela negara sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional.
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dapat disimpulkan bahwa pembelaan negara itu merupakan sebuah bentuk hak dan kewajiban terhadap negara kita sendiri dari masyarakat kita yang ada di Indonesia. Dan dapat disimpulkan juga bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib mempertahankan ketahanan negara kita agar kehidupan kita menjadi terjamin. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional negara Indonesia yaitu pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas ketahanan nasional negara Indonesia dijelaskan secara terperinci oleh Lemhanas adalah sebagai berikut. Nah, mungkin yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan kemakmuran seyogianya dapat berjalan beriringan. Keduanya merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem tata kelola ini tidak akan berjalan dengan harmonis, tidak akan berjalan dengan lancar. Maka kesejahteraan dan keamanan harus dijunjung tinggi dan beriringan setiap saat. Yang kedua, ada asas komprehensif, integral, dan atau menyeluruh terpadu. Sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk kristalisasi rasa persatuan dan kesatuan yang selaras, serasi, dan berkesinambungan. Indikator ketahanan nasional ini mencakup mental ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Sistem kehidupan di Indonesia merupakan sebuah kombinasi yang berkesinambungan dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling berinteraksi secara aktif. Di era modern sekarang ini proses penyebaran informasi, komunikasi, dan interaksi sosial dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Proses sangat mudah tersebut sudah pasti memunculkan efek-efek tertentu baik yang positif maupun yang negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan mawas keluar sebagai filtrasi bagi bangsa Indonesia di era globalisasi yang semakin maju. Nah, yang pertama ada mawas ke dalam. Mawas ke dalam merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom yang diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Nah, kedua ada mawas keluar. Mawas keluar merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerimanya kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang terakhir ada asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan terkandung nilai keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, serta tanggung rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan maupun bernegara. Perbedaan tersebut harus dikelola sebaiknya dan serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat saling menghancurkan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya yaitu Perkenalkan, nama saya Pipit Rahayu dengan NPM 2121700011. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional itu memiliki sifat-sifat tersendiri, yaitu untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi serta karakter untuk bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, supaya di tengah era globalisasi dan era modernisasi tidak berdampak negatif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, saya akan menyampaikan sifat-sifat ketahanan nasional di slide berikutnya.
Nah, untuk materi sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama yaitu tentang mandiri. Jadi, sifat-sifat ketahanan nasional bangsa kita yaitu memiliki sifat mandiri, yaitu tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga karakter sebagai warga negara yang berpijak pada identitas nasional dan karakter kepribadian bangsa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa negara kita dalam mengelola ketahanan nasionalnya tidak mencampur tangankan negara lain. Jadi negara kita sendiri yang mengelola ketahanan negara kita sendiri. Jadi negara kita itu tidak menyangkut pautkan negara lain dalam hal ketahanan negaranya. Nah, yang kedua itu tidak mudah putus asa. Jadi negara kita itu tidak hanya mandiri, jadi negara kita itu harus tidak putus asa serta menjaga karakter sebagai warga negara yang berpijak pada identitas nasional. Nah, jadi sistem ketahanan negara Indonesia itu harus berpijak pada identitas negara kita sendiri, yakni Pancasila, bendera merah putih. Jadi kita itu tidak meminjam identitas dari negara lain. Maka dari itu kita memiliki sifat ketahanan yang mandiri. Nah, yang kedua yaitu sifat ketahanan dinamis. Jadi sifat kedinamisan ini bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan karena harus sejalan dengan arus perkembangan zaman. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan negara kita itu harus bersifat fleksibel ya, tidak statis, atau negara kita itu bisa improve sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sebagai negara berkembang, tentunya kita ingin menjadi negara maju dalam segi ketahanan nasional maupun dalam segi-segi yang lain. Maka dari itu, kita harus memiliki sifat ketahanan nasional yang bersifat dinamis supaya kita bisa menyelaraskan dengan negara-negara maju yang memiliki sistem ketahanan nasional yang sudah kuat dan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu kewibawaan. Semakin tinggi dan kuatnya ketahanan nasional sebuah bangsa, maka kewibawaan bangsa tersebut juga akan meningkat di hadapan dunia. Maka dari itu, kita harus menjaga wibawa ketahanan bangsa negara Indonesia untuk dinotis oleh negara lain sebagai negara yang memiliki sistem ketahanan yang kuat dan bagus. Karena jika kita memiliki sistem ketahanan yang kuat, kita juga akan dicap oleh negara lain sebagai bangsa yang baik dalam mengelola ketatanegaraannya. Nah, yang keempat ada konsultasi dan kerjasama. Jadi konsepsi ketahanan nasional bangsa Indonesia tidak menonjolkan sifat angkuh, monopoli, dan otoriter, akan tetapi mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama serta saling menghormati dan menghargai. Nah, di dalam sistem ketahanan nasional Indonesia itu tidak ada sifat otoriter. Jadi sifat otoriter ini seperti contohnya di negara Korea Utara. Jadi sistem ketahanan negaranya itu bersifat otoriter. Jadi otoriter itu terlalu menekan, terlalu menyuruh seperti itu. Jadi pemimpinnya itu diktator. Jadi menekan terhadap rakyatnya. Tetapi bangsa kita itu memiliki sifat ketahanan yang saling menghormati dan menghargai. Juga kita itu tidak angkuh. Maka dari itu kita juga masyarakat Indonesia dilihat oleh negara lain itu dicap sebagai masyarakat yang memiliki kesantunan yang baik. Lanjut, materi selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan ketahanan nasional.
Jadi ketahanan nasional juga dibentuk ada fungsinya dan juga ada tujuannya. Maka dari itu saya akan menyampaikan tujuan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama ada tujuan. Jadi tujuan ketahanan nasional Indonesia itu sudah termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tujuan ketahanan nasional Indonesia itu sudah termuat ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang memajukan kesejahteraan umum. Jadi ketahanan nasional Indonesia itu ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, juga melaksanakan ketertiban dunia. Jadi untuk menjaga ketertiban bangsa Indonesia juga dan menjaga ketertiban dunia juga, supaya tidak adanya perang-perangan lagi seperti dahulu. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada fungsi dari ketahanan nasional. Jadi, fungsi dari ketahanan nasional itu ada 3. Di antaranya ada doktrin dasar nasional, yang kedua ada pola dasar pembangunan, dan yang ketiga ada mode pembinaan kehidupan nasional. Nah, untuk yang pertama yaitu ada doktrin dasar nasional yang berfungsi untuk membentuk pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa. Nah, jadi doktrin dasar nasional ini ditujukan untuk menciptakan integrasi nasional bangsa kita, supaya bangsa kita itu tidak mudah dipecah belah, karena jika kita memiliki ketahanan nasional yang baik, kita juga tidak akan mudah dipecah belah atau tidak akan mudah terjadinya disintegrasi. Nah, yang kedua ada pola dasar pembangunan. Nah, apa sih fungsi pola dasar pembangunan? Jadi, fungsinya itu sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional, disebabkan oleh bidang-bidang yang akan dilaksanakan secara terpadu yang sesuai dengan program yang direncanakan. Nah, yang ketiga ada mode pembinaan kehidupan nasional, yaitu fungsinya sebagai metode pembinaan kehidupan nasional, mencakup seluruh aspek, yaitu ada aspek alamiah dan ada aspek sosial. Nah, segitu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Saudari Pipit Rahayu yang telah memaparkan mengenai fungsi dari ketahanan nasional. Selanjutnya memasuki materi mengenai konsep Astagatra ketahanan nasional. Dalam konsep Astagatra ini mempunyai 2 konsep pemahaman. Yang pertama mengenai Trigatra dan yang kedua mengenai Pancagatra. Langsung saja kita masuk ke dalam Trigatra ketahanan nasional. Oke, konsep yang pertama ada konsep Trigatra. Konsep Trigatra ini sering kita sebut dengan konsep alamiah. Dalam konsep ini mempunyai 3 aspek, mencakup aspek geografi, aspek demografi, dan aspek sumber daya alam. Dalam aspek geografi, Indonesia merupakan negara yang sangat strategis, yaitu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan, dengan jumlah pulau yaitu 17.504 pulau. Dengan posisi strategis Indonesia inilah menyebabkan banyaknya ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dari ketahanan nasional Indonesia. Selanjutnya, yaitu ada aspek demografi. Aspek demografi ini yaitu aspek yang membahas mengenai kemasyarakatan.
Masyarakat sebagai penentu tingkat keberhasilan dari ketahanan nasional suatu negara, didasari dengan pentingnya kualitas sumber daya di suatu negara. Semakin berkualitas dan semakin banyak sumber daya manusia dari suatu negara, maka akan meningkat juga sistem ketahanan nasional dari negara tersebut. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu ada aspek sumber daya alam. Karena aspek geografis Indonesia yang sangat strategis menyebabkan aspek sumber daya alam di Indonesia juga menjadi sangat kaya. Indonesia terletak di antara dua sirkum jalur pergunungan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Segala jenis sumber daya alam terdapat di Indonesia. Oleh karena itulah, negara-negara asing ingin menguasai sumber daya yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itulah, kita sebagai negara Indonesia harus bisa memperkuat sistem ketahanan nasional yang ada pada negara kita ini. Oke, memasuki ke dalam konsep yang kedua, yaitu konsep Pancagatra. Dalam namanya sendiri, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa konsep Pancagatra ini memiliki 5 aspek. Yang pertama, ada aspek ideologi, yang kedua ada aspek politik, yang ketiga ada aspek sosial budaya, yang keempat ada aspek ekonomi, dan yang kelima ada aspek pertahanan dan keamanan. Baik, masuk kepada aspek yang pertama yaitu aspek ideologi. Secara ideologi, Indonesia itu terletak di antara dua kepercayaan ideologi yang sangat berbeda. Yang pertama, di sebelah utara ada ideologi komunis yang dianut oleh Cina dan Rusia. Selanjutnya di sebelah selatan ada ideologi liberal yang dianut oleh benua Australia. Secara ideologi, Indonesia mempercayai ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini memiliki kedudukan penting dalam menghadapi konflik dan juga menciptakan persatuan bangsa, dan juga memiliki nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, mengenai aspek politik. Aspek politik Indonesia yaitu menganut sistem politik bebas aktif dan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sendiri yaitu demokrasi yang bebas akan tetapi dibatasi oleh nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila Pancasila. Selanjutnya, ada aspek sosial dan budaya. Secara sosial dan budaya Indonesia terletak di antara dua kepercayaan sosial dan budaya yang berbeda. Yang pertama ada kepercayaan sosialis dan yang kedua ada kepercayaan individualis. Secara nilai luhur bangsa, kita sudah menganut nilai sosial yang selalu bergotong royong dan bersatu dalam menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu, dalam menghadapi era globalisasi ini, kita harus mampu menjaga kearifan bangsa Indonesia dalam bergotong royong dan bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang terpecah belah. Selanjutnya, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini sangat menentukan ketahanan nasional dari suatu negara. Semakin baik dan tinggi tingkat perekonomian suatu negara, maka akan semakin bertambah juga nilai ketahanan dari suatu negara tersebut. Karena aspek ekonomi ini merupakan aspek yang sangat penting yang menunjang kehidupan dari suatu bangsa. Selanjutnya, ada aspek pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagai mahasiswa dari Fakultas Keguruan, kita harus bisa mempertahankan Indonesia melalui ilmu yang kita dapat dari pengajaran-pengajaran di kampus dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pertahanan itu yaitu dengan melakukan bela negara dengan profesi masing-masing serta mempertahankan kehormatan dan harkat, martabat dan kedaulatan Indonesia sesuai dengan profesi yang dianut. Sebagai contoh, tentara melaksanakan bela negara, sebagai guru kita mendidik anak bangsa supaya menjadi anak bangsa yang cerdas dan berkualitas agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Cynthia. Kepada Saudari Cynthia, saya persilahkan. Terima kasih kepada Wandana yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya jelaskan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang ancaman, tantangan, hambatan,
dan gangguan. Atau yang kita sering dengar yaitu ATHG. Ancaman ialah setiap usaha atau kegiatan yang dinilai membahayakan kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan. Contohnya ialah ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang kedua yaitu adanya tantangan. Tantangan ialah suatu hal atau upaya yang bertujuan untuk menggugah kemampuan baik dalam hal positif maupun negatif. Contohnya ialah intervensi. Yang ketiga yaitu hambatan. Hambatan ialah kegiatan yang dilakukan baik dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan untuk menghambat perkembangan positif suatu negara. Contohnya ialah konflik. Yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan ialah suatu usaha yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan untuk menghambat stabilitas atau mengganggu stabilitas sebuah negara atau suatu negara. Contohnya ialah pencurian kekayaan alam di negara lain. Setelah sebelumnya saya sudah memaparkan tentang pengertian ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, sekarang saya akan memaparkan tentang analisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu dari ancaman. Dari ancaman terdapat dua, yaitu ancaman non-militer dan ancaman militer. Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan senjata yang dapat dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga negara. Yang kedua yaitu adanya ancaman non-militer. Ancaman non-militer ialah ancaman yang tidak menggunakan faktor-faktor bersenjata tapi dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga yang berasal dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Dan dari tantangan ada 3. Yang pertama ialah intervensi. Intervensi adalah adanya campur tangan dari pihak luar dalam berbagai kebijakan pada suatu negara. Yang kedua yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme biasa disingkat sebagai KKN. KKN merupakan tindakan tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab atas hak masyarakat pada suatu negara dan bisa merugikan masyarakat di suatu negara karena ulahnya mereka sendiri. Yang ketiga yaitu kriminalitas. Kriminalitas adalah tindakan tidak taat pada aturan atau hukum yang bisa membahayakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat pada sebuah negara atau wilayah. Jika tingkat kriminalitas tinggi, maka dapat mengancam stabilitas negara yang rendah. Selanjutnya adalah analisis hambatan. Dalam hambatan ada 4 analisis. Yang pertama yaitu konflik. Konflik sudah sering kita dengar dari zaman dahulu sampai sekarang. Konflik berkaitan dengan integritas nasional. Jika terus saja adanya konflik, maka bisa terjadi disintegrasi atau bisa melemahnya ketahanan suatu negara dalam kebersamaan dan kesatuan pada masyarakatnya. Yang kedua yaitu eksklusivitas. Eksklusivitas ialah merasa diri atau kelompoknya lebih baik daripada orang lain, atau bisa diartikan sebagai membanding-bandingkan kelompok sendiri atau diri sendiri daripada orang lain. Yang ketiga yaitu akulturasi budaya. Akulturasi budaya ialah percampuran dua budaya asing atau dengan budaya lama dengan tidak menghilangkan budaya lama. Dari adanya akulturasi budaya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positif ialah masyarakat Indonesia bisa semakin berwawasan luas dan tidak tertinggal oleh pergaulan dari globalisasi atau pergaulan global.
dan dampak negatifnya ialah berpudarnya budaya daerah yang bisa menghilangkan aspek atau karakter diri bangsa Indonesia sendiri. Yang terakhir dalam analisis hambatan yaitu adanya terorisme. Terorisme merupakan sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, ada analisis dari gangguan. Analisis dari gangguan terdapat dua, yaitu gangguan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Gangguan dari luar negeri yaitu sepertinya penjajahan yang terstruktur. Contohnya ialah pencurian kekayaan alam dalam hal bahari atau dari segi bahari atau kelautan. Contohnya pada pencurian ikan yang terdapat di wilayah Pangandaran yang langsung ditindaklanjuti oleh menteri, yaitu pada masa Menteri Ibu Susi. Yang terakhir yaitu gangguan dari dalam negeri. Contohnya ialah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai atau ingin menggulingkan pemerintahan sah, dan tindakan itu merupakan embrio bagi perpecahan masalah di negara Indonesia. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Wandana Fajar. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah memperhatikan pemaparan dari kelompok kami dengan baik dan teliti. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi ketahanan nasional ini. Ketahanan nasional merupakan ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar maupun dalam negeri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.